Sufiani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, SMA Negeri 2 Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf Arsiparis. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Sumeneb. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Sukarman. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah bagian guru yang dalam hal ini Bapak Firdausi, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tenaga administrasi sekolah yang juga saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh barokah ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah, karena pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat memenuhi undangan kami yang tentu di sini sahibul baitnya adalah Ibu Sofi selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Dan insya Allah ibu bapak pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya semoga sholawat beserta salam akan selalu terlimpahkan kepada keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada para sahabat tabi'in dan mudah-mudahan juga akan sampai kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad
insya Allah saya melakukan kegiatan diseminasi ini mungkin merupakan rangkaian daripada salah satu tugas calon guru penggerak ini. Insya Allah kalau dihitung dengan jari sampai sekian jari menurut saya ya, mulai dari angkatan sekian dan yang terakhir ini untuk sementara masih angkatan yang ke-11. Dan biasanya di SMA Negeri 2 ini setiap proses calon guru penggerak itu biasanya paling tidak minimal 2. Tapi sekarang selera pemberani tanpa ada teman menyendiri tunggal ya. Kalau kemarin itu ada teman paling tidak 2, bahkan angkatan 10 Bapak Dodi dan kawan-kawan itu 4. Kalau Bu Wahidah 2 orang dengan Bapak Firdausi. Tapi yang satu kesiswaannya memang selera pemberani ya, menyendiri. Dan alhamdulillah pengajar praktiknya nggak tanggung-tanggung. Orang mana orang seberang jauh di sana, yaitu Pulau Saudi ya. Oh Sawakan ya, Sawakan ya. Memang sekali-kali mungkin bukan pengajar praktik yang datang ke sini, sekali-kali mungkin Bu Sofi bisa silaturahim ke sana, mungkin bisa diajak teman yang statusnya sudah menyandang guru penggerak, yaitu Bu April, Bu Wahidah, dan Bapak Fir dan lain semacamnya. Sekali-kali lah mungkin jalan-jalan ke sana, nggak terlalu jauh, cuma agak lama perjalanannya ya, seperti itu ya. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan harapan mudah-mudahan di akhir kepemimpinan Bapak Jokowi yang memiliki konsep tentu di sini adalah menteri, dengan harapan mudah-mudahan istilah Merdeka Belajar, istilah guru penggerak tidak berakhir di awal kepemimpinan Bapak Prabowo. Kalau misalnya nanti sudah berubah, biasa Pak menanti di Indonesia, Allah menteri tidak Allah kebijakan ya. Mudah-mudahan tetap akan berlanjut sampai proses perebutan guru penggerak ini sampai berakhir, entah yang beberapa, mungkin sampai Bapak Ainur menyandang guru penggerak, kemudian mutasi ke SMA Negeri Arjasa ya. Mudah-mudahan atau selesaikan guru penggeraknya di SMA Negeri 1 Arjasa ya. Doakan Ibu Bapak yang mudah-mudahan proses itu tidak Bapak Ainur tidak mengalami kesulitan dan apakah lancar. Doakan yang terbaik Bu, doakan lancar Bu, kasihan Bu. Betul ya, Bapak Fir di sini kumpul dengan orang tua, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak. Pak Dedi begitu, Pak Jono, Pak Saleh dan seterusnya kumpul. Tapi kalau Bapak makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, minum-minum sendiri, ya kan? Tidur hanya ditemani sehelai bantal guling, ya. Jangan cari bantal guling yang lain, Bapak itu ya. Jangan takut nanti undang-undang disiplin nanti akan diterapkan dalam Bapak itu ya. Jangan pokal gitu ya. Mau nambah nambah, tapi harus diikuti prosedur dan mekanismenya, gitu ya. Harapan saya mudah-mudahan proses perebutan guru penggerak ini tidak berakhir pada Ibu Sofi, mungkin nanti juga akan diikuti oleh guru-guru yang statusnya masih belum menyandang guru penggerak. Dan harapan saya mudah-mudahan sampai berakhir kegiatan Bu Sofi dan tugas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tidak kalah pentingnya substansi yang ada pada guru penggerak seperti budaya positif ya, diskusi nanti ya. Budaya positif ini nanti
betul-betul kita menerapkan dalam kehidupan di SMA Negeri 2 Sumenep. Tidak hanya sebatas banyak guru penggerak yang tapi masih mempergunakan paradigma lama. Ya, mari semakin bertambah semakin banyak guru penggeraknya itu, mari paradigma lama itu kita hilangkan perlahan demi perlahan. Proses pembelajaran istilahnya metode ceramah, metode seorang dai itu perlahan demi perlahan sudah mulai berkurang, ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah para bapak ibu telah mengikuti workshop di mana narasumbernya Bapak Firdausi tentang Gemini, dan di dalamnya insya Allah cukup bagus isi aplikasi di sana. Mudah-mudahan itu dapat mendukung kepada para bapak ibu dalam hal melaksanakan tugasnya, profesinya sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Itulah harapan atau sambutan dari saya. Mari kita ciptakan, kita implementasikan budaya positif yang baik di SMA Negeri 2 Sumenep, yang tentunya di sini sasarannya adalah murid atau peserta didik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diskusi dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan semangat, sehingga menghasilkan sebuah budaya positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Tentunya kehidupan itu kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru di SMA Negeri 2 Sumenep. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kegiatan budaya positif ini kita lanjutkan, dan saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dibuka dan dilanjutkan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Sufiani SPDGR. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sukarman selaku Kepala SMA Negeri 2 Sumenep, Bapak Firdausi SPD PDGR selaku Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Sumenep, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan staf Arsiparis SMA Negeri 2 Sumenep. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sudah menghadiri undangan dari kami, yaitu tentang diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini menjadi tugas saya aksi nyata di modul 1.4, dan saya berharap mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk sekolah kita SMA Negeri 2 Sumenep. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, di sini kita awali dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana di sini pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak atau murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia seutuhnya dan juga sebagai anggota masyarakat. Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang mana pendidikan di sini harusnya berpihak pada murid. Murid merupakan tujuan utama dalam pendidikan, sehingga guru harus memberikan layanan yang optimal pada murid dan bisa memimpin pembelajaran, yang mana implementasinya nanti harus berpedoman pada ingansa subtulodo, ing matyo manukasa, dan tuturi handayana. Jadi kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, dan juga kita harus bisa menuntun murid-murid kita menjadi orang yang baik, jadi manusia yang seutuhnya, jadi orang yang berguna seperti Bapak, seperti
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini inti dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus memiliki keikhlasan, harus tulus, harus memiliki layanan optimal untuk membimbing siswa-siswi kita nantinya. Jadi harus ikhlas, ini yang sangat berat Bapak Ibu. Kalau hanya mengajar itu gampang, tapi keikhlasan yang harus muncul dari dalam diri kita sebagai guru ini sangatlah susah. Tapi kalau misalkan kita pupuk, kita keluarkan dari motivasi intrinsik kita sendiri, insya Allah kita akan berjalan. Dan tentunya ini semua harus dengan kolaborasi yang baik antara seluruh keluarga sekolah, seperti itu. Kemudian pendidikan tempat menanamkan dan menumbuhkan benih-benih sosial kultur, yaitu berupa pendidikan budi pekerti. Dan tujuan pendidikannya adalah membangun murid yang merdeka. Nah, dalam hal ini merdeka artinya secara batin dan merdeka lahir. Jadi merdeka artinya seorang anak bisa mengoptimalkan potensinya tanpa bergantung kepada orang lain, melainkan karena motivasi yang ada dalam diri anak itu tersendiri, sesuai dengan nilai yang diyakininya. Jadi ini yang harus kita munculkan, motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa kita. Bagaimana kita memunculkan, nah ini tugas kita, sehingga anak-anak ini bisa lebih natural, seperti itu. Jadi anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki bakat yang luar biasa, dan itu pun berbeda-beda. Nah, tugas kita bagaimana menggali potensi yang ada dalam diri siswa-siswi kita biar bisa berkembang. Nah, ini tugas kita di sekolah, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan bakat itu, seperti itu. Dari sini visi guru enggak. Jadi visi kita. Jadi kita sebagai guru pasti memiliki harapan, memiliki doa. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah memiliki harapan. Yang mana akan terwujud dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini sangatlah penting Bapak Ibu. Jadi untuk mengembangkan karakter yang dimiliki murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini. Jadi visi sekolah kita akan bisa terwujud dengan adanya penanaman budaya positif di sekolah. Nah, di mana budaya positif di sekolah ini maksudnya di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang mana berpihak pada murid. Jadi harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai guru hendaknya bisa menumbuhkan, bisa membangun budaya positif di sekolah, tentunya dengan menerapkan konsep inti yang ada pada budaya positif. Nah, di sini. Jadi konsep inti dari budaya positif di sini yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian ada disiplin positif dan nilai kebijakan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep intinya yang ada di dalam budaya positif yang harus kita keluarkan, harus kita gali, harus kita tumbuh kembangkan di sekolah kita. Nah, untuk perubahan paradigma. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita coba lakukan kegiatan cobalah buka. Ya, saya minta tolong 2 orang, mungkin bisa Bapak dan Ibu 2 orang, terserah. Ya. Bu Firda mungkin sama Pak Dedi, ya, minta tolong. Sini Bu, ya, kita tonton kegiatan coba lakukan. Nah sekarang saya minta Pak Dedi. Jadi Pak Dedi sebagai orang pertama, Firda sebagai orang kedua. Nah orang yang pertama Pak Dedi di sini tentunya memiliki harapan ya Pak ya. Ya, jadi harapan yang ada dalam benak Pak Dedi. Jadi apa yang diinginkan Pak Dedi, Pak Dedi genggam letakkan di tangan Pak Dedi. Jadi ya Pak Dedi itu misalkan memiliki harapan, memiliki sesuatu atau memiliki barang atau benda yang sangat berharga seperti itu. Kemudian Pak Dedi genggam erat seperti itu Pak. Ya, saya Pak ya. Ya silakan Pak. Pak Dedi bayangkan apa yang Pak Dedi inginkan seperti itu, apa yang sekiranya mau digenggam erat yang sangat berharga seperti itu. Sudah Pak? Ya. Nah sekarang Bu Firda sebagai orang kedua. Nah Bu Firda tentunya Bu Firda tentunya pasti penasaran Pak Dedi ini impiannya apa? Memiliki sesuatu yang berharga apa? Nah sekarang Bu Firda silahkan
merayu Pak Dedi atau dengan cara apapun sehingga Pak Dedi bisa mengutarakan keinginannya seperti itu, biar kita nggak kepo gitu Bu ya, mungkin ya seperti itu ya Bu ya istilahnya ya. Bisa apa yang dilakukan Bu Fir terserah, apa memarahi Pak Dedi atau bagaimana caranya sehingga Pak Dedi bisa membuka apa yang ada di tangan Pak Dedi. Kenapa Bu? Teman. Ya, jadi kita kan sesama teman, kadang kan kita ingin tahu ya Bu, dia suka apa seperti itu, dia harapannya apa, dia cita-citanya apa, ada sesuatu apa yang berharga dalam diri teman saya ini, kan gitu ya Bu ya. Kita sebagai manusia kan mesti punya pemikiran seperti itu ya. Jadi Bu Firda penasaran dengan Pak Dedi, istilahnya seperti itu. Pak Dedi punya sesuatu apa yang berharga ya? Silakan Bu Firda lakukan apapun, meraih Pak Dedi atau mengkritik atau memarahi, mengharus, ya terserah apa yang dilakukan Bu Firda, silakan. Iya. Ya, Pak Dedi terserah Pak Dedi nanti apakah mau membuka atau tidak, terserah Pak Dedi. Atau Pak Dedi punya uang yang banyak gitu ya, mau minta seperti itu. Silakan. Iya Bu, gimana Bu? Apa yang Ibu lakukan? Dalam pertanyaan aja ya. Ya terserah. Intinya tujuannya biar Pak Dedi bisa membuka. Iya. Besti, ya. Kalau boleh tahu Pak Dedi, apa hal yang paling berharga dalam hidup Pak Dedi itu apa? Hal yang paling berharga. Boleh jawab. Apakah Pak Dedi mau mengutarakan ke Bu Firda atau tetap tidak mau membuka, terserah. Ya itu karena hak privasi Pak Dedi, seperti itu Pak. Ya. Jadi kita kan ada saat yang sangat privasi. Hal itu bisa benda atau bisa objek yang lain. Hal yang paling berharga. Kalau benda ada, saya juga. Itu ya. Lebih penting mana kira-kira objek atau objek yang lain atau benda dalam hidup Pak Dedi? Dua-dua. Seandainya yang satunya objek ini tidak ada, yang ada hanya benda, apa Pak Dedi bisa bertahan dengan benda saja? Dua-duanya juga bisa terjadi. Iya, sama-sama juga. Baik itu objek maupun Iya. benda. Semisal Pak Dedi dua-duanya ini hilang dari hidup Pak Dedi, Maka hilang juga. Iya, gimana Pak Dedi? ini bisa diberi contoh objek yang lain itu apa yang paling berharga tadi? Yang satu makhluk hidup, yang satu lagi makhluk mati. Oh iya, bendanya berapa? Bisa dirayu Bu, bisa dirayu untuk bisa Mungkin membuka. kalau makhluk hidupnya yang paling berharga dalam hidup Pak Dedi itu adalah keluarga. Iya, betul. Lebih spesifik lagi, Istri. itu yang betul. Ada berapa Pak? Ada berapa banyak ya Pak? Satu masih ya Pak. Terus kalau benda yang paling berharga dalam hidup Pak Dedi, Rahasia. kalau misalnya terbang buat HP. Ya, apa bisa ditinggal? Tapi kalau ada Pak Dedi dari kopinya. Oh, kemana-mana. Uang kan bisa lewat banking. Ya, gimana Pak Dedi sudah bisa membuka semuanya atau? Jadi di sini Bu Firda kan merayu terus membuat pertanyaan sampai bagaimana caranya Pak Dedi itu mengutarakan apa yang ada dalam diri Pak Dedi. Apakah Pak Dedi itu akan memberikan mengelola semuanya seperti itu dengan dirayu, kemudian ya. Sebelum saya menjawab, saya akan bertanya balik. Ya. Sebagai seorang perempuan, apa saja yang dibutuhkan dalam rumah tangga? Itu dulu. Bukan sudah ya Pak ya. Uang. Itu lagi. Lebih gawat. Yang paling utama ya nyawa Pak. Aku nggak bisa hidup dengan ada nyampe. Air sampai siangnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Dedi sama Bu Firda. Kita beri aplaus untuk Pak Dedi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi tujuan di sini Pak Dedi memiliki sesuatu harapan, memiliki suatu benda atau barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh Pak Dedi. Kemudian ada seseorang yang ingin tahu apa yang ada dalam Pak Dedi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya siapakah pemegang kontrol
Ya, siapakah yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Siapa pemegang kontrolnya? Apakah Pak Dedi yang memegang kepalan tangan, atau Bu Firda yang membujuk merayu Pak Dedi untuk membuka kepala itu? Pak Dedi. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi yang memiliki, yang pemegang kontrol itu adalah yang ini, yang memegang yang ada di, yang punya kepala tangan seperti itu ya. Jadi orang yang pertama. Intinya di sini Bapak Ibu, ya. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi kita mau bergerak seperti apapun, kita menginginkan apapun, kontrolnya kuncinya ada pada diri kita sendiri, bukan ada pada orang lain. Itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi pemegang kontrol utama, kita menginginkan apa, sesuatu yang kita inginkan, apa harapan kita, itu ada pada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, sekarang perubahan paradigma di sini. Maksudnya di sini adalah pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol untuk perubahan paradigmanya. Yang mana menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Nah, di sini ada 4 menurut beliau, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kan ilusi anak-anak kita. Kita sering kita yang menjadi mengontrol murid. Jadi kita menginginkan murid itu seperti ini, seperti itu, melakukan apa yang kita inginkan. Sedangkan murid mengikuti apa kehendak kita. Nah, sebenarnya di sini kan murid tidak mau mengikuti apa kehendak kita. Tapi ya ini sudah kebutuhan dasar mereka. Murid itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Jadi kita selalu memberikan penguatan yang positif terhadap murid-murid kita. Nah, itu sebenarnya di sini kan menurut kita efektif agar murid-murid kita itu bersemangat seperti itu. Kita membujuk mereka. Nah, ini tidak salah. Jadi nantinya kalau kita selalu memberikan penguatan positif pada murid-murid kita, mereka akan menjadi tergantung pada kita, membutuhkan penguatan, selalu membutuhkan penguatan pada kita. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang selalu kita lakukan seperti itu, mengkritik kemudian membuat siswa kita merasa bersalah. Nah, ini kan sebenarnya kita kan ingin mereka itu memiliki karakter yang baik, tapi ini salah. Itu tidak harus kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru otomatis kan orang yang paling dewasa di antara murid-murid kita. Nah, ini harus kita luruskan bahwa sebenarnya kita itu sebagai guru tidak memiliki hak untuk memaksa kehendak mereka. Siswa kita itu memiliki kebebasan untuk memilih mana yang mau diikuti dan mana yang tidak. Nah, ini perubahan paradigma seperti ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon. Jadi realitasnya kebutuhan kita sama. Menurut stimulus respon yang kita lakukan di sini, realitas kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita sebenarnya berbeda, bukan sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini perubahan paradigmanya Bapak Ibu. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sesuai dengan stimulus responnya. Nah, sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kadang kita menganggap saya bisa mengontrol kamu, mengontrol kalian, seperti itu. Sebenarnya kita tidak bisa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan perlu kita luruskan perubahan paradigma seperti itu. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir pada stimulus respon di sini model berpikirnya menang atau kalah.
Sedangkan untuk teori kontrol di sini adalah sama-sama menang. Ya, ini yang perlu kita luruskan, perubahan paradigma seperti ini. Nah, selanjutnya perubahan paradigma dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, pembelajaran dirancang di sini berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi bukan berpihak pada kita, Bapak Ibu, tapi harus berpihak pada murid. Dan pelaksananya di sini adalah berdiferensiasi, di mana setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif ini adalah salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma pembelajaran kita yang harus kita luruskan untuk saat ini, Bapak Ibu. Jadi kita janganlah melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, tapi harus kita rubah. Ya, pembelajarannya adalah berpusat pada atau berpihak pada murid, yang mana kita selalu mengutamakan kepentingan murid kita, mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Sehingga kita harus memberikan layanan yang optimal. Nah, di sini kita harus menuntun, bukan banyak menuntut, tapi menuntun mereka seperti itu. Ya, nah kemudian pembelajaran bagaimana berdiferensiasi. Jadi biar kita memahami apa namanya materi yang kita berikan tersampaikan pada siswa-siswi kita. Jadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mereka. Jadi itu. Jadi kita bedakan seperti itu untuk yang pembelajaran itu. Ya, nah selanjutnya di sini Bapak Ibu materi disiplin positif. Nah ini yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan paradigma ini, kemudian menciptakan visi sekolah biar terwujud, visi kita tentunya juga terwujud. Di sini harus adanya disiplin positif. Nah tujuannya di sini, tujuan untuk disiplin positif menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan disiplin positif. Nah, di mana menurut Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan murid yang merdeka, nah di sini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Di mana disiplin di sini adalah sebagai bentuk kontrol diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi orang lain yang melakukan tindakan mendisiplinkan ini adalah motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan adalah bukan eksternal, Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internalnya. Jadi kedisiplinan yang dimiliki siswa kita atau semua warga sekolah kita itu bagaimana bisa dari motivasi internalnya. Gitu. Kemudian untuk murid sendiri, seorang murid yang memiliki disiplin diri, maka mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini siswa dengan disiplin diri dia akan memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan itu harus muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari kita. Jadi bukan kita langsung kamu harus melakukan ini. Nah itu agak susah Bapak Ibu diterapkan. Tapi kalau mereka memiliki kedisiplinan nilai-nilai yang muncul dari dalam dirinya sendiri, insya Allah ini akan bertanam dan selamanya akan bisa menjadi karakter yang baik untuk siswa kita. Seperti itu. Sedangkan peran guru di sini, peran guru sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Nah sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini peran kita Bapak Ibu. Jadi menumbuhkan, menciptakan murid kita memiliki disiplin diri, tentunya dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu yang harus muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari kita. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu, tentunya untuk siswa kita yang kita harapkan dan sudah kita laksanakan di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Karena sudah mencakup secara keseluruhan. Kalau beriman memang kita harus sesuai dengan agama kita masing-masing,
berakhlak mulia. Ini yang perlu kita tanamkan pada siswa-siswi kita, memiliki akhlak yang mulia. Karena apalah artinya prestasi yang mereka capai jika akhlak anak didik kita itu tidak bagus. Dan ini yang sangat penting. Kemudian harus mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Ini yang kita harapkan muncul dari siswa-siswi kita, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk yang lainnya Bapak Ibu di sini ada yang kedua, ketiga, kemudian keempat di sini. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi sebenarnya. Nah, di sini bisa kita jadikan acuan. Nanti sebenarnya kan kita bingung nilai kebajikan apa saja yang bisa kita munculkan, yang bisa kita terapkan pada murid-murid kita seperti itu. Ini gambaran kita saja. Jadi misalkan yang kedua ini dari IBO. Nah, sikap murid di sini ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada 9 pilar karakter, yang mana cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun. Ini sebenarnya sudah kita laksanakan dan kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri dan seterusnya. Nah, di sini. Yang kelima, kemudian yang di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan. Nah, ini kan sebenarnya semua nilai-nilai yang sudah kita laksanakan. Cuma sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, menerapkannya pada siswa-siswi kita. Seperti itu. Tentunya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri siswa ataupun kita sendiri ya Bapak Ibu tentunya. Untuk motivasi ekstrinsik di sini kita itu untuk menghindari. Apa yang kita lakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman seperti itu. Jadi kita, nggak enak kalau nggak dilaksanakan. Kalau misalkan saya tidak mematuhi maka saya akan kena hukuman seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang juga sering dilakukan oleh siswa-siswi kita. Jadi mereka melakukan sesuatu, melaksanakan tugasnya, ya. Jadi melaksanakan apa yang kita inginkan di kelas seperti itu. Ini hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita seperti itu. Nah, kedua motivasi ini yang merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan yang kita inginkan, yang kita harapkan muncul dalam murid-murid kita di SMA Negeri 2 Sumeneb, yaitu adalah motivasi intrinsik yang muncul. Yang mana motivasi ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu, dan menghargai diri sendiri. Menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini motivasi intrinsik yang harus kita tumbuh kembangkan kepada siswa-siswi kita. Nah, di sini tentunya dari ketiga motivasi itu ada hukuman dan penghargaan. Nah, sedangkan di sini ada 3 istilah Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi di sini ini sering kita lakukan di kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan bagian dari disiplin positif yang sering kita lakukan. Ya, hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita langsung menghukum, ada yang siswa kita salah langsung kita hukum seperti itu biar jerah, intinya seperti itu ya. Kita kan pengennya mereka tidak mengulangi lagi. Nah, ini hukuman tiba-tiba bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dia yang sering kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Biasanya ini kalau kita di kelas sebelum di KBM kita buat konsekuensi. Nanti anak-anak kalau kalian pada saat pelajaran ibu tidak boleh ramai ya. Kalau ramai konsekuensinya adalah nanti kalian akan ibu suruh nulis berapa kayak gitu. Atau ya ini sesuai dengan kesepakatan kita di kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kan sering kita laksanakan di kelas. Jadi kita buat membuat konsekuensi yang artinya nanti kalau kalian
seperti apa. Nah ini kita bahas, kita diskusikan bersama dengan siswa kita. Nah sedangkan hukuman langsung mendadak kita laksanakan seperti itu bedanya. Nah sedangkan restitusi, di sini restitusi adalah penawaran, yang mana di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, serta merupakan proses kolaboratif kerjasama. Jadi ini merupakan proses kolaboratif untuk restitusi Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bagaimana solusi untuk permasalahan yang mereka alami, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah yang sering kita laksanakan adalah hukuman dan konsekuensi seperti itu. Ya, nah ini perbedaannya Bapak Ibu mungkin biar lebih jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Artinya apa? Ini bisa kita perhatikan dari tabel di sini. Nah, kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita kasih hukuman, tentunya menyakiti siswa kita. Nah, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas yang sukses. Yang mana kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi karena sudah sesuai kesepakatan. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Kita buat pilihan dengan siswa-siswi kita. Nah, kemudian ini tidak nyaman untuk, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu tidak enak dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi ini tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Dan untuk restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sedangkan korbannya hukuman ini mesti mendapatkan keadilan. Jadi kan dihukum kemudian, dia di sini mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi bisa diabaikan. Dan sedangkan untuk restitusi ini mendapatkan ganti. Nah, selanjutnya untuk yang hukuman, murid atau anak di sini akan tersakiti dengan hukuman yang kita berikan. Sedangkan konsekuensi, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Jadi artinya mereka kan akan gelisah karena kalau melakukan seperti ini sudah ada peraturannya kayak gitu di kelas ya, sudah ada konsekuensinya kalau misalkan melanggar seperti itu. Nah, tapi restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Ini gambaran-gambaran perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya, ini juga Bapak Ibu. Jadi banyak perbedaan yang ada. Ini tadi sebagian. Nah ini perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan restitusi masalah terpecahkan. Kayak gitu. Jadi kalau restitusi kita akan memberikan solusi. Bagaimana ini solusinya kayak gitu. Kita membuatkan penawaran pada siswa. Jadi siswa itu akan berpikir, oh saya berarti harus seperti ini Bu, sehingga saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau konsekuensi dia tidak. Jadi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada saat ada di kelas itu dia tidak akan melanggar. Tapi kalau akan di luar, dia akan melanggar. Dia hanya bertahan sebentar saja. Nah, kalau sedangkan hukuman di sini, ya ini pasif agresif meningkat. Jadi agak marah, saya dihukum kayak gitu ya. Jadi memiliki rasa gimana ya gitu Bapak Ibu. Ini semuanya adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya Bapak Ibu ya, bisa terbaca ya untuk tabelnya. Ya. Kemudian saya lanjutkan dari sini. Contohnya Bapak Ibu kita praktekkan untuk apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Bagaimana? Bu April? Hukuman. Bu Ida juga sama ya. Jadi yang sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya sudah paham apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu?
konsekuensi atau hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu kan seperti yang tadi Bapak Ibu ya, kalau hukuman langsung mendadak seperti itu. Ya, bagaimana? Iya, sini mencatat 100 kali kan ya. Kalau sangat lambat, tulis 100 kali. Ya ini hukuman mendadak Bapak Ibu, hukuman. Ya ini hukuman seperti itu. Kemudian ini yang sangat kadang kita bingung ya, apakah membedakan antara hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Kemudian ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, kan tidak sesuai. Ya, jadi terlambat langsung lari. Kalau misalnya konsekuensi gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya dia terlambat hadir ke sekolah. Iya. Kalau guru olahraga benar ya Pak ya. Kalau misalkan dia terlambat pada saat pelajaran olahraga, baru guru olahraga itu silakan lari lapangan sesuai seperti itu. Itu yang dikatakan konsekuensi. Tapi kalau misalkan hadir ke sekolah, siswa kita terlambat di depan seperti itu, kemudian silakan lari lapangan. Nah, ini langsung mendadak Bapak Ibu. Ini adalah hukuman seperti itu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan, ya konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, ini sudah mulai memahami Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi karena dia sudah mencoretnya harus menggantinya seperti itu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman langsung. Berdiri di lapangan. Mendadak ini tidak enak ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, iya. Gak pakai sepatu, ya karena sepatunya sudah nggak sesuai seperti itu. Gimana? Kalau ini diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Oh seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ya, gimana? Ada efek yang lain juga selain pasangan memang ada kesepakatan. Tapi kan ada efek tujuan berat dan pertanyaan kan. Ini yang menjadi perdebatan Bapak Ibu ya. Nah ini kan sudah agak gimana ini ya, termasuk yang mana seperti itu ya? Ya. Ya. Bertelanjang itu ya. Sepanjang hari ini, sepanjang hari sampai nanti. Iya, sepanjang hari satu hari seperti itu ya. Karena kan sepatunya bukan hitam, buka sepatunya kayak gitu, nggak usah pakai sepatu. Iya ya. Ya sudah bisa dipahami Bu Linda. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ya silakan. Mungkin bisa jadi konsekuensi ketika sepatunya tidak berwarna hitam misalnya. Lalu ambil spidol biar dihitamkan ya. Dominan. Itu Ya. ada usaha untuk memperbaikinya. Jadi konsekuensi. Konsekuensinya. Ya. Ya. Jadi konsekuensi. Iya. Cuma caranya sih bisa hitam misalnya. Terus dia berkreasi, wah ada spidol warna hitam gitu terus ya. Atau ini Bu, ini terusing aja saya mau punya yang baru. Ya, itu yang sering kita lakukan ya, Bu. Ya. Itu nanti yang kita lakukan seperti itu ya. Tidak langsung buka telanjang. Nah, ya, alhamdulillah ya. Kita tidak melakukan seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman itu sudah jelas ya. Ya. Jadi sudah punya gambaran ya Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah di sini hukuman dan penghargaan. Nah sebenarnya tindakan memberikan penghargaan ini nilainya ternyata sama dengan menghukum seseorang. Nah ini yang kadang tidak kita sadari Bapak Ibu. Ya, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek di sini kan kalau kita ngasih penghargaan, jangka pendek ya kita akan anak-anak akan termotivasi seperti itu akan mengerjakan. Tapi untuk jangka panjangnya mereka akan terbiasa, mereka akan menantikan saya mau mengerjakan nanti dapat nggak ya, nah, berharap kayak gitu kan. Ini yang tidak bagus seperti itu. Jadi menghukum anak, mengharapkan mereka itu mendapatkan sesuatu dari kita seperti itu. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Jadi artinya di sini tidak efektifnya yaitu Bapak Ibu. Kalau misalkan kita memberikan penghargaan terus kayak gitu, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik untuk anak. Anak itu kan menjadi terbatas kemampuannya seperti
menginginkan sesuatu, betul. Ya, nah penghargaan merusak hubungan. Nah misalkan kita memberikan penghargaan, oh siswa yang bisa menjawab silakan maju. Nah untuk yang lainnya jangan merasa iri. Kamu yang maju, coba saya yang maju, aku sekarang. Ya kayak gitu kan. Jadi kan mereka akan merasa iri pada temannya, karena sebenarnya dia yang punya jawaban, karena temannya yang maju, seperti itu dia yang mendapatkan penghargaan. Nah dia kan, ya dia akan merusak hubungan antara sama teman ataupun juga dengan gurunya. Dia akan merasa benci pada gurunya, kok saya nggak pernah dikasih penghargaan ya, kayak gitu. Ya, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, menurunkan kualitas siswa, kemudian mematikan kreativitas. Jadi kan di sini kan siswa kita kan hanya apa ya, mengembangkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka miliki, kemampuan mereka itu kan terbatas seperti itu. Jadi yang mereka pikirkan adalah saya harus bisa karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Saya harus bisa karena saya harus mendapatkan imbalan. Nah ini kan menghukum Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita sebagai guru di sini Bapak Ibu, jadi janganlah selalu memberikan penghargaan. Jadi ini kan menjadikan harapan dari siswa yang selalu dinantikan, dan ini yang tidak bagus. Ya, jadi jangan selalu memberikan penghargaan terus pada siswa. Dampaknya karena ya, dampaknya luar biasa. Itu akan apa namanya? Ya menurunkan kualitas siswa kita. Dia tidak akan berkembang seperti itu. Dia akan tetap saya harus bisa ini karena dia hanya apa ya? Ya terbatas kayak gitu Bapak Ibu, kualitasnya dan kreativitasnya juga. Ya. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita lakukan di kelas seperti itu sebenarnya kita harus juga memahami sebenarnya siswa kita itu kebutuhan dasarnya seperti apa. Nah ini kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Nah yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Jadi butuh makan, kemudian butuh rumah seperti itu, kemudian butuh kebebasan. Nah ini kan kita kan juga memiliki butuh kebebasan ya Bapak Ibu yang tidak terikat seperti itu. Ini yang perlu kita pahami juga pada siswa-siswi kita. Kemudian kebutuhan kesenangan, butuh senang biar tidak stres kayak gitu ya. Kemudian kebutuhan penguasaan dan juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah 5 kebutuhan dasar ini yang sepatutnya harus kita pahami ada dalam diri siswa-siswi kita, gitu. Nah di sini Bapak Ibu untuk posisi kontrol kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah sebagai penghukum biasanya di sini. Ya kita sebagai guru posisi kontrolnya ada 5. Penghukum artinya di sini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Kalau penghukum seperti itu, kita membutuhkan kalau di sekolah kita butuh buku tatib untuk menghukum siswa. Kamu nggak sesuai dengan peraturan yang ada di buku tatib seperti itu. Kita butuh media, butuh alat untuk bisa menjadi seorang penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah biasanya guru akan berusaha lebih lembut, menggunakan suara yang halus kayak gitu. Ya kamu ini sudah bersalah. Nah ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kita kalau misalkan menangani suatu kasus, ini juga saya lakukan ya. Saya juga sering melakukan seperti itu. Kalau ada siswa saya yang rame terus nakal banget, sudah dikasih tahu tetap hanya kamu ingat gak ke sekolah itu apa tujuan kamu? Kamu tahu gak apa sih pekerjaan orang tua kamu? Apa kamu ini gak kasih sama orang tuamu, kamu gak ya orang tuamu itu sudah kerja banting tulang, kamu ke sekolah. Nah ini sering kita gunakan, ini membuat merasa bersalah. Ini yang kita sering kita lakukan. Kemudian teman, sebagai teman. Nah guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah kita bertindak sebagai teman dan untuk mengontrol murid kita. Nah jadi artinya mengontrol sebagai teman di sini kita kan ya layaknya teman bagaimana Bapak Ibu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa seperti teman. Nah ini kadang ya sebenarnya apa ya, siswa kita kan bisa lebih terbuka. Itu juga pernah saya lakukan. Tapi kalau sudah terlalu lama mengobrol, dia akan tidak sadar bahwa dia mengobrol dengan gurunya. Dia merasa teman, jadi
agak kurang ajar dikit ya gitu, ini nggak bagus ya, betul. Jadi sebagai teman ini janganlah kayak gitu. Memang ada dapatnya kadang kita ya enak, dia lebih terbuka pada kita, tapi ke belakangnya malah kurang ajar menganggap kita sebagai temannya gitu. Ya. Sedangkan yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Mereka sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dari pemantau itu dicatat, ya, tatip biasanya di depan ya. Kamu sudah melakukan berapa kali? Nah ini kita catat. Nah itu sebagai pemantau. Kalau kamu sudah 3 kali melakukan pelanggaran, berarti kamu harus panggilan orang tua. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang harus kita terapkan. Jadi kalau keempatnya itu ya kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus kita terapkan ini adalah sebagai manajer. Di mana di sini kita bersama murid itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan alasan kenapa dia melakukan tindakan yang salah itu seperti apa. Kemudian kita menanyakan bagaimana solusinya kayak gitu sebagai manajer. Nah, gue ini minta tolong ya untuk ini. Biar lebih jelas Bapak Ibu, jadi kita menyaksikan video bagaimana 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itulah Bapak Ibu jadi gambaran 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Dan tentunya setelah menyimak video tadi, kita bisa menerapkan posisi yang paling ideal. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, alhamdulillah insyaallah ya. Nah kemudian selanjutnya untuk materi berikutnya ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan di sini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di mana pembentukan keyakinan kelas di sini? Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas, nah ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat harus dalam bentuk kalimat positif. Jadi kan biasanya kalau peraturan tidak boleh ramai, tidak boleh makan di kelas. Nah ini yang sering kita terapkan di kelas, menggunakan kalimat negatif. Nah ini untuk keyakinan kelas, ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi kita lebih menggunakan kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang bentuknya dalam bentuk kalimat positif. Jadi hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Dan selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini untuk pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita hendaknya membuatnya itu di awal pembelajaran. Jadi setiap di awal pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas yang mana kita buat sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kita membuatnya itu bukan dari kita sendiri, tapi melibatkan seluruh murid. Nah, jadi kan kita di kelas itu kan punya peraturan, murid itu kan pengennya seperti apa peraturan kelasnya. Nah, ini kita bimbing mereka untuk menuliskan peraturan kelas yang mereka inginkan di dalam kelas itu. Nah, kemudian nanti peraturan itu kita rubah menjadi kalimat positif, sehingga akan berubah menjadi pernyataan dalam bentuk kalimat positif yang mana lebih mudah diingat oleh siswa. Jadi tidak menghabis tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, jadi kita menggunakan kalimat dengan kalimat positif seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti tapi tentunya keyakinan kelas ini dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang mungkin nanti bisa lebih diingat oleh siswa kita. Seperti itu. Untuk prakteknya pembuatan keyakinan kelas, ini saya praktekkan di kelas 11 Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Jadi membagikan sticky note ke masing-masing siswa. Jadi saya minta anak-anak itu untuk buat peraturan kelasnya seperti apa yang mereka inginkan di kelas seperti itu. Jadi menuliskan sticky note-nya itu nanti ditulis, maka kemudian nanti akan ditempel di papan seperti itu peraturan yang diinginkan oleh mereka. Jadi nanti kita sebutkan secara bersama-sama keyakinan kelasnya itu seperti apa. Jadi kita kan tidak selalu dari kita peraturan kelas, tapi kita harus meminta pendapat dari siswa-siswi kita. Jadi biar intinya nanti keyakinan kelas ini mau minimalisir pelanggaran seperti itu. Jadi biar kelas itu kondusif, tujuannya seperti itu. Jadi ini anak-anak sudah menuliskan peraturan kelasnya di kertas seperti itu masing-masing siswa, disesuai dengan apa yang mereka inginkan, kemudian ditempel di kolom peraturan kelas. Jadi itu kita mulai dari peraturan kelas. Karena kan kalau siswa kan nggak paham apa keyakinan kelas seperti itu, tapi pahamnya kan peraturan. Karena kan memang mereka kan sudah tahu peraturannya seperti apa. Jadi kita arahkan mereka untuk membuat peraturan apa yang mereka inginkan di kelas seperti itu. Jadi ini anak-anak lebih antusias Bapak Ibu kalau menuliskan peraturan kelas. Nah, ini ditempel papannya licin jadi nggak bisa
untuk bagaimana membentuk kalimat positifnya. Karena susah sekali nih anak-anak buat kalimat positif. Yang saya temukan di sini mereka membuat peraturannya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Rata-rata seperti itu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, boleh makan ya Bu ya. Kayaknya benar tambahan seperti. Iya, oh iya. Rata-rata mayoritas peraturannya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ramai seperti itu. Ya, jadi kita rubah tidak boleh makan dan tidak boleh minum itu dalam bentuk kalimat positif. Makan dan minum pada saat jam istirahat seperti itu. Jadi tidak ada kata tidaknya. Nah, selanjutnya dari kalimat positif itu kita arahkan ke nilai kebajikan apa yang bisa dimunculkan. Kalau makan dan minum pada saat istirahat, nilai apa yang bisa diyakini oleh siswa-siswi kita. Nah, itu ini harus disepakati bersama Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi pada saat kita membuat membacakan peraturan yang dibuat oleh siswa-siswi kita, nah ternyata mereka kan hanya terbatas sesuai dengan keinginan mereka seenaknya sendiri seperti itu. Nah ini kan hanya sedikit nilainya, nah, maka kita harus berupaya untuk membimbing mereka. Jadi kelas itu pengennya seperti apa? Nah ini kita menstimulus mereka, merangsang mereka untuk bisa memunculkan nilai apa saja, bukan hanya disiplin, bukan hanya tentang makan dan minum, tapi kita terus mengarahkan mereka apa saja yang di dalam kelas itu, dan kemudian nanti kita kembalikan lagi ke forum ke kelas, apakah murid-murid kita itu menyepakati itu. Jadi yang di sini kan rata-rata menggunakan kalimat tidak makan pun tidak boleh minum, boleh menggunakan HP. Nah, jadi kita bimbing mereka. Nah sebenarnya kita menginginkan kelas seperti apa. Pada saat guru menjelaskan kalian harus bagaimana. Ini kan kadang mereka kan anak-anak itu seenaknya sendiri peraturannya. Nah ini perlu kita bimbing juga seperti itu. Ya kita ingatkan lagi ke murid-murid kita itu sebenarnya harus bersikap seperti apa di dalam kelas. Sehingga nanti kalau sudah ada keyakinan kelas seperti ini, kita akan enak ajarnya. Ya, jadi kondisi kelas akan kondusif. Kalau misalkan ada pelanggaran, kita tidak disalahkan Bapak Ibu. Nah, ini yang kita menjadi kekhawatiran kita. Kita disalahkan seperti itu kalau kita melakukan tindakan, memberikan hukuman begitu. Ya. Itulah Bapak Ibu ya praktek pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 11. Jadi dari peraturan yang dibuat oleh murid, kemudian kita arahkan merubahnya untuk menjadi kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif itu kita rubah menjadi nilai kebajikan apa
yang bisa dimunculkan sehingga dengan nilai itu lebih mudah dipahami siswa. Jadi kalau misalkan kita membuat peraturan atau keyakinannya dalam bentuk kalimat yang terlalu panjang, ini agak susah diingat oleh siswa-siswi kita. Jadi mereka tuh tidak akan apa saja sudah ya Bu peraturannya, apa saja ya Bu keyakinannya. Tapi kalau dalam bentuk nilai, ya misalkan kita harus bagaimana keyakinan kelas kita, disiplin, harus gotong royong, harus kerjasama, saling menghormati, saling menghargai. Nah ini lebih mudah. Nah maka nilai-nilai kebajikan itu yang nantinya kita tetapkan sebagai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dan di mana kita harus membuat kesepakatan juga konsekuensinya seperti apa kalau misalkan mereka melanggar. Nah ini kita bagikan ke mereka juga bagaimana kita harus menyepakati biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu. Misalkan kita menghukum, nah ini kita dilaporkan, nah ini kalau kita buat keyakinan seperti ini, insya Allah tidak. Karena apa yang kita lakukan itu sudah kesepakatan dengan mereka. Mereka sendiri yang menetapkan. Kalau mereka misalkan melanggar apa yang sudah ditetapkan bersama, nah mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Nah ini meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di kelas. Ini yang tentunya harus kita praktekkan di kelas Bapak Ibu. Karena terus terang di kelas kita itu ya, apalagi yang lagi PS ini luar biasa ini mengontrolnya. Tapi kalau misalkan kita bisa menjaga menciptakan kelas yang kondusif, kemudian membuat keyakinan seperti ini, insya Allah akan lebih aman seperti itu. Nah, sudah mulai capek. Ya, gimana kalau kita speak dulu menyanyikan lagu-lagu ini biar tidak capek ya? Ya. Ya, karena ini kondisinya sudah juga agak siang. Jadi dari tadi materi kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Coba Ibu. Iya, ya biar kita lebih semangat lagi. Ini butuh. Jadi kalau satu dan down gini nggak enak ya. Kayaknya kurang nyampe materi ini nanti. Ya sebentar. Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu 17 Agustus gitu ya, kemerdekaan, karena memang temanya kita sekarang di bulan Agustus, jadi harus lebih semangat. Ya, berdiri ya, mohon berdiri Bapak Ibu. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, Nusantara. Lahirnya bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jadi lebih bersemangat. Iya, ya. Kita kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Jadi untuk segitiga restitusi di sini. Jadi materi tentang segitiga restitusi. Nah, sebagai manajer tadi Bapak Ibu. Jadi posisi kita yang ideal adalah sebagai manajer. Seorang guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan dengan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian tahap yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini segitiga restitusinya. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, nah ini setiap orang pasti yang kita lakukan, yang kita munculkan pertanyaannya di situ adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang kita tanamkan pada siswa kita. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi ini yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas pada murid kita yang bermasalah tentunya. Kemudian tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah di sini dengan kalian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini kita tanyakan. Jadi alasannya apa seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini penawaran pertanyaan kepada anak yang bermasalah. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga ini menanyakan keyakinan.
Jadi kita tanya seperti yang tadi, yang kasus Naret tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi kita tanyakan, apa sebenarnya keyakinan yang sudah kita sepakati, yang tadi kita buat keyakinan ya Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan kembali, kita tanyakan ulang, mungkin mereka lupa atau seperti apa, sehingga nanti paham konsekuensinya seperti apa, kayak gitu. Kalau sudah mereka, oh saya melanggar Ibu, seperti yang dipraktekkan tadi. Kemudian kita tanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini kita tanyakan, sehingga kita paham, oh anak ini sebenarnya punya keinginan seperti ini. Jadi setidaknya kita punya gambaran bahwa sebenarnya anak-anak kita itu memiliki cita-cita yang tinggi, tapi karena mereka itu ada kendala, mungkin biasanya yang bermasalah ya. Yang saya temukan di SMA 2 itu lebih banyak anak yang kasus bermasalahnya itu dari keluarga yang broken. Nah, mereka sebenarnya punya cita-cita yang tinggi, tapi karena kendala dari keluarga, nah itu sehingga mereka punya masalah. Nah ini kita tanyakan seperti itu, kita lakukan. Ya. Nah, misalkan di sini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, contoh kasus di sini tentang ini di kelas 11-7. Ada siswa namanya ini Puspa Yuni, kemudian tindakannya di sini adalah sering tidak masuk kelas tanpa keterangan dan juga masih mengikuti pendampingan. Jadi sampai saat ini belum, tapi alhamdulillah sudah selesai ya Pak Firya. Ya karena apa? Kemarin pada saat saya ngajar di kelas, siswa ini tidak pernah ada di kelas. Saya bingung juga pendampingan, kok saya penasaran. Akhirnya saya datangi ke ruang pendampingan, tidak ada anak-anak satupun. Kemana anak ini? Ya, makanya pas saat saya tahu anak ini masuk, saya langsung ke kelasnya. Ini masuk, oh ini Bu masuk. Ya kebetulan dia masuk, langsung saya pegang. Nah, HP langsung saya ambil. Ya, HP-nya saya ambil. Langsung, karena memang saya nggak perlu tahu anak ini yang mana kayak gitu. Sedangkan materi saya hampir selesai. Anak ini nggak perlu. Kemana pendampingan? Pendampingan itu di mana? Saya tanya ke bagian kurikulum, oh ada di ruang ini. Ternyata nggak ada. Nah ini kemana? Ternyata jalan ke ruang guru, cari guru yang nggak ada ke kantin. Jadi bingung. Makanya saya pegang langsung. Bapak, kamu namanya ini, oh iya Bu. HP-nya mana? Saya pinjam. Nah kamu selesaikan dulu. Kalau selesai baru silakan diambil HP-nya. Baru saya tahu anak itu. Bingung saya ada anak itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan kemarin setelah memanggil Ayu, ini yang saya lakukan. Jadi percakapan yang saya lakukan untuk menstabilkan identitas. Ayu tahu kenapa nggak dipanggil Ibu? Seperti itu. Setiap pelajarannya Ibu, Ayu ikut nggak? Ini saya tanyakan dengan nada yang kayak gitu, walau nggak langsung menghadik dia, karena khawatir dia sudah takut. Saya panggil dia takut, jadi langsung nunduk aja. Jadi saya beri pertanyaan-pertanyaan. Berapa kali Ibu mengajar di kelas Ayu? Ini saya tanyakan. Nah ternyata tahu dia Bapak Ibu. Berarti memang dia juga menghindar mungkin ya. Apalagi matematika itu saya sudah nggak bisa menghindar. Dibuat alasan pendampingan itu. Kemarin Ayu tidak ikut pelajaran Ibu kemana? Nah, kita tanyakan. Nah kalau Ayu ikut pendampingan, kenapa tidak izin ke guru atau sekretaris kelas? Nah, Ayu tahu nggak kalau yang Ayu lakukan itu salah atau tidak? Nah ini kita tanyakan. Ya. Kemudian Ayu ikut pendampingannya setiap hari atau bagaimana? Nah ini kita juga perlu tahu, apakah memang setiap hari atau hanya misalkan janjian dengan gurunya. Karena kalau misalkan pendampingan itu dari jam pertama sampai jam terakhir itu Pak Fir, nggak ada orang. Padahal sedangkan ditanya sudah ketemu, Bu gurunya nggak ada. Terus apa yang kamu lakukan? Duduk-duduk seperti itu. Itu yang kemarin saya temukan Pak Fir. Nah karena di data Ibu Ayu tidak pernah memang pernah pendampingan 2 kali, tapi sisanya tidak masuk. Nah ini dia tidak mengirimkan surat, jadi langsung alpa. Nah pemikiran Ayu di situ, waktu saya tanya, saya kan pendampingan Bu. Nah kemudian gurunya nggak ada, ya saya nggak masuk. Mengirimkan surat yang ada aja alasan. Nah ini perlu kita tanyakan Bapak Ibu apa alasannya. Nah kemudian, untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini Ayu tidak masuk kelas, keterangan pasti punya alasan. Nah pada saat menstabilkan ya Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan itu ada yang kurang tadi. Jadi kita perlu mengeluarkan statement seperti ini Bapak Ibu. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan.
Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ini untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini yang perlu kita munculkan. Percakapan seperti itu, kalimat seperti itu ini harus kita munculkan ke siswa kita. Jadi harus digarisbawahi bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Kamu punya kesalahan dan ibu juga tentu punya kesalahan, sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini menstabilkan identitas mereka seperti itu. Biar mereka tidak takut setiap kita tanyakan. Ini yang penting. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, nah ini kita tanyakan. Ayo tidak masuk tanpa keterangan pasti punya alasan apa alasannya, kita tanya alasannya. Nah, kalau tidak ada yang bisa mengirimkan surat ke sekolah, bagaimana caranya? Nah ini kita tanyakan juga bagaimana solusi-solusinya dari permasalahan itu. Apakah orang tua Ayu tahu kalau Ayu tidak mengirimkan surat? Kemudian tidak masuk sekolah itu boleh, tapi caranya harus bagaimana? Nah, ini percakapan ini yang penting Bapak Ibu. Selain mengirimkan surat, adakah alternatif lain yang bisa dilakukan? Ini kan sudah merangsang pemikiran kritis anak. Jadi mereka kan akan berpikir, kalau saya nggak kirim surat, saya harus bagaimana? Kalau saya yang saya lakukan adalah salah, berarti yang benar bagaimana? Ini kan anak akan berpikir. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang merasa siswa kita untuk mereka itu akan berpikir lebih seperti itu. Ya. Kemudian, kenapa sampai saat ini pendampingan yang Ayu lakukan belum juga selesai? Nah, ini juga kita perlu tanyakan. Mungkin mereka ada kendala di situ. Nah, sebenarnya memang kemarin juga diketemukan kendalanya memang dari guru pengajarnya, tapi nggak tahu ini apakah memang dari guru pengajarnya atau siswanya karena namanya anak-anak dia punya alasan tersendiri. Ya seperti itu. Iya, satu pihak. Jadi cuma saya tanyakan dari Ayu, jadi belum cross check ke gurunya seperti itu. Ya, ya. Apa kendala yang Ayu hadapi sehingga pendampingan belum juga sukses sama saat ini? Jadi kita perlu menanyakan apa alasan sehingga anak itu melakukan kesalahan. Nah selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi apakah Ayu tahu keyakinan kelas yang telah disepakati? Seperti yang tadi kita buat keyakinan kelas di awal. Nah kita tanyakan kembali, paham nggak dengan keyakinan yang sudah dibuat? Nah kemudian nilai apa yang telah disepakati? Kita tanyakan ulang. Ya. Nah menurut Ayu tindakan yang Ayu lakukan selama ini sudah sesuai nggak? Nah sebenarnya Ayu tuh ingin menjadi orang seperti apa? Ini perlu kita tanyakan. Sehingga nanti Ibu berharap dengan pemanggilan ini, diskusi yang kita lakukan pada hari ini, Ayu tidak mengulangi lagi kesalahan. Jadi kita melakukan diskusi ini biar tujuannya anak itu punya pemikiran, oh caranya seperti ini, ini salah, saya harus seperti ini, nggak boleh kayak gitu, sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Ayu lebih menghormati guru dan temannya. Kemudian jika ia tidak masuk sekolah, maka Ayu hendaknya mengirim surat. Nah ini solusi yang dimunculkan dari siswa. Oh berarti kalau saya nggak buat surat Bu, saya harus telepon wali kelas. Jadi dia punya alternatif pemecahan solusinya seperti apa? Dari memecahkan permasalahannya. Kemudian dari sini muncul juga Ayu harus rajin dan tidak malas-malasan Bu. Ini muncul dari siswa. Dia paham bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan agar tidak terulangi lagi, maka dia harus rajin. Dia tidak terjadi pendampingan yang kedua kali seperti itu. Ya, ini prakteknya mungkin isinya seperti yang tadi Bapak Ibu dialognya dilanjutkan aja ya karena sudah hampir. Nah ini penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah ini berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini yang sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Ini termasuk penerapan budaya positif di sekolah. Nah ini juga pembentukan karakter Bapak Ibu. Kita harus membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian ini kemarin PI 2 saya bersama dengan kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain berdiskusi tentang visi sekolah seperti apa yang kita harapkan, dan tentunya ini butuh kolaborasi semua pihak untuk bisa mewujudkan visi sekolah kita. Kalau tidak ada kolaborasi yang baik, maka tidak akan terwujud Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Kemudian pembiasaan 5S di depan. Jadi salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini perlu kita biasakan untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian membuat kesepakatan keras. Ini juga penting. Kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan masalah dengan siswa kita, maka kita harus menggunakan posisi yang paling ideal, yaitu manajer, dengan melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Dan yang sering kita lakukan adalah melaksanakan upacara hari Senin. Nah ini sangat penting untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita.
tentang kedisiplinan waktu, kemudian sikapnya bagaimana. Dan ini merupakan pemula, jadi awal untuk menumbuhkan disiplin positif bagi siswa-siswi kita. Dan tentunya juga budaya positif tidak hanya ini saja. Di sekolah kita banyak budaya positif yang sudah kita lakukan, seperti sholat berjamaah bersama. Ini termasuk budaya positif. Jadi karena apa? Menumbuhkan karakter yang baik untuk siswa-siswi kita, yaitu penanaman karakter yang bagus yang perlu kita tetap laksanakan dan kembangkan. Dan tentunya nanti kita harus tetap merefleksi apa yang perlu kita perbaiki, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pengalaman seperti apa yang terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif. Nah, di sini memberikan penghargaan pada murid yang aktif atau bisa menjawab soal yang diberikan dengan benar untuk memotivasi murid yang lain agar aktif dalam pembelajaran. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi ini kan kita berbagi praktik baik ya, berbagi pengalaman. Dan pengalaman saya di sini, saya sih memberikan penghargaan pada murid yang aktif dan bisa menjawab soal dengan memberikan nilai plus seperti itu. Kemudian menerapkan disiplin positif, salah satunya dengan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian membuat kesepakatan kelas tadi di kelas untuk meminimalkan adanya pelanggaran. Selanjutnya menerapkan posisi kontrol dalam menangani permasalahan murid. Itu pengalaman saya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan tentang budaya positif. Kemudian perasaan saya selama mengikuti melaksanakan hal-hal itu. Nah, di sini saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan belajar modul 1.4 dan tentunya Bapak Ibu yang masih belum ikut guru penggerak diharapkan juga bisa ikut karena ternyata banyak materi-materi yang bagus di sini Bapak Ibu. Dan ini juga saya alami. Jadi saya senang sekali mendapatkan kesempatan bisa belajar modul 1.4 ini dan tentunya tertantang untuk memperbaiki tindakan yang tidak sesuai yang selama ini saya terapkan di kelas ataupun di sekolah. Nah, saya perlu belajar lagi dalam memahami konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat agar dapat berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif. Jadi kita harus ada kolaborasi. Kalau misalkan mau saja di tatip ini banyak peraturan, kemudian tidak ada kolaborasi yang baik dengan guru yang lain, maka ya hanya sepihak di tatip dan tentunya berdampak yang tidak bagus Bapak Ibu. Jadi siswa itu akan takut pada kesiswaan untuk tatip saja. Tapi kalau kita misalkan berkolaborasi, kita memiliki pemahaman yang sama dalam menegakkan budaya positif ini, dan tentunya tidak akan ada pemikiran siswa itu hanya takut pada tatip atau kesiswaan saja. Seperti itu. Jadi akan berjalan dengan lancar bagi Bapak Ibu ya. Yang saya harapkan dengan adanya praktik baik ini bisa nantinya Bapak Ibu juga terapkan dan ini akan membuat sekolah kita menjadi dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti itu, yang nyaman dan aman tentunya. Ya ini, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut hal apa saja yang sudah baik? Nah, menurut saya Bapak Ibu ya, yang sudah baik dalam hal menanamkan disiplin positif pada murid melalui pelaksanaan upacara bendera. Itu yang sudah baik setiap hari Senin, menanamkan nilai kebajikan di kelas dan sekolah. Kemudian yang perlu diperbaiki, penerapan pembuatan keyakinan kelas bersama murid hendaknya menggunakan kalimat positif. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah penerapan pembuatan keyakinan kelas bersama murid hendaknya menggunakan kalimat positif bukan kalimat negatif. Kemudian perlu adanya perbaikan dalam pemberian penghargaan karena penghargaan tidak efektif dan menimbulkan dampak negatif bagi murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian perlu adanya perbaikan dalam posisi kontrol seorang guru yang cenderung sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah dalam menangani permasalahan murid. Ini yang pengalaman saya Bapak Ibu, jadi yang perlu diperbaiki dan mungkin apakah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ini kita harus perbaiki. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering dipakai? Nah, di sini saya sering menggunakan membuat rasa bersalah dan posisi teman. Pada saat itu saya merasa apa yang sudah saya lakukan benar. Karena dengan memposisikan sebagai teman, menurut saya di sini murid lebih cenderung terbuka, menyampaikan permasalahannya, sehingga mudah bagi saya untuk mencari solusinya. Nah, sedangkan pada posisi membuat rasa bersalah, murid menjadi lebih cepat menyadari kesalahannya dan mayoritas tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Nah, ternyata setelah mempelajari modul ini banyak hal yang harus saya perbaiki. Jadi saya merasa bersyukur mendapatkan materi ini sehingga saya tidak melakukan kesalahan lagi pada murid, terutama dalam hal menangani kasus. Saya harus
dapat menerapkan segitiga restitusi sehingga murid saya menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, jadi selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, Bapak Ibu, hal yang lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menyatukan atau menyamakan pemahaman. Ini yang sangat penting antara seluruh warga sekolah, berkolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, tentunya juga sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung terciptanya budaya positif sehingga lingkungan belajar murid menjadi nyaman dan aman. Ini sebenarnya semua materi yang kita dapatkan tadi yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Nah, ini yang kurang di sini menurut saya pribadi adalah tidak penting kalau misal apa tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada penyamaan persepsi seperti itu, menyamakan nah di sini menyamakan pemahaman dan tentunya kolaborasi. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang sama, kemudian tidak berkolaborasi, apalah artinya teori-teori yang kita dapatkan tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi kita di sini butuh kolaborasi yang baik, harus kompak, harus bersatu untuk menciptakan budaya positif di sekolah sehingga nantinya sekolah kita akan menjadi sekolah yang ideal seperti itu tentunya Bapak Ibu harapan kita. Dan yang paling penting dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah ini dengan kekompakan kita dengan penyamaan persepsi yang sama, maka visi sekolah kita akan terwujud dengan lancar seperti itu Bapak Ibu, itu harapannya. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau memang ada yang benar itu dari Allah ya Bapak Ibu, ya bukan dari saya. Kalau kesalahan itu adalah pribadi dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan mungkin nanti langsung apakah ada pertanyaan atau langsung refleksi mungkin dari Bapak Firdaus yang sudah ya guru penggerak angkatan 10 7 ya. Angkatan 9 ya Pak. Berapa? 9 ya Bapak ya. Ini apakah ada pertanyaan atau langsung merefleksi saja Bapak? Dari keseluruhan ya, refleksi dari pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Mungkin ada perbaikan atau ada yang perlu diluruskan seperti itu, karena ya saya sendiri khawatir takut ada yang salah seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Sofi. Terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif, betul kan Bu Sofi, kita perlu bersama-sama untuk melaksanakan konsep-konsep yang sudah dipelajari terkait dengan budaya positif. Mungkin tadi ada ganjalan dikit antara penghargaan itu, Bu Sofi, penghargaan. Karena penghargaan terutama kalau di kelas mungkin kita sering memberi penghargaan ke murid, bisa nilai yang bagus atau apa itu dikasih penghargaan ucapan selamat atau ditampilkan, itu memang bagus bagi anak yang dapat nilai yang bagus. Tapi berakibat kurang bagus bagi siswa yang lain. Nah, bagaimana dengan di penghargaan di Senden itu kan Bu Sofi sendiri EO-nya penghargaan. Tapi sekira menurut saya pribadi sih tidak terlalu masalah karena penghargaan pribadi. Penghargaan prestasinya dia gimana hubungannya? Karena posisi penghargaan dan hukuman itu agak posisinya hampir sama, kurang berdampak positif kayak gitu. Terus mungkin yang tadi itu bisa ditambahi, ada videonya tadi itu ya? Restitusi belum diputar tadi ya, karena waktunya sudah hampir 2 jam sudah cukup. Saya kira sudah luar biasa presentasinya Bu Sofi, tinggal kita melaksanakannya bersama-sama. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Sofi atas diseminasi budaya positifnya dan juga refleksi dari Bapak Firdausi. Mungkin saya selaku pembawa acara mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah-salah kata, dan di
akhir kegiatan ini mungkin saya ngasih pantun buat Bapak Ibu semuanya ya. Ikut diseminasi dengan riang, dapat ilmu baru yang menyenangkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang. Mari bersama kita sebarkan kebaikan. Satu lagi Bapak Ibu. Aduh, ketagihan pantun. Ulang tahunku dikasih kue tar. Kadonya jangan sampai lepas. Ditunggu Bapak Ibu untuk mendaftar di PGP Angkatan 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, marilah Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam kelas kita. Jadi kita sepakati dulu biar kita itu nanti pembelajarannya ke belakangnya ya. Nah nanti silakan ibu akan bagikan ini titik not. Nah kalian tulis masing-masing harus menuliskan di sini peraturan kelas yang kalian inginkan seperti apa, sehingga nanti nyaman kalian belajar bersama ibu atau mungkin ibu sama dipakai. Setiap orang harus menuliskan peraturan seperti apa yang kalian inginkan pada saat kabinet itu ya. Yang sudah menulis silakan yang sudah selesai. Boleh, serah kalau buat rapor seperti apa. Saya akan tidak bisa ditempel. Ini semuanya sudah bukan ya? Ya, itu bacakan satu-satu. Gak boleh tidur, gak boleh makan, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Nah, di sini kalian semuanya rata-rata menggunakan kalimat negatif. Nah, maka kalimat negatif ini kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana ini? Gitu, ya. Jadi jangan ada kata tidak. Tidak boleh ada kata tidak. Misalkan gak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Jadi intinya kalau kita ganti menjadi kalimat positif seperti apa? Menjaga Tidak ada kegiatan syar'i. Selain itu, kalau misalkan tidak boleh makan, tidak boleh tidur, yang boleh makan itu bagaimana? Bisa apa? Iya. Saat-saat. Bisa kita buat kalimat positifnya makan dan minum waktu istirahat. pada saat jam istirahat. Iya. Nah kemudian makan dan minum saat jam istirahat itu nilai kebalikannya apa? Nilai keyakinan kalian apa? Nilainya. Kalau misalkan makan dan minum pada saat jam istirahat, nilai apa? Ya, disiplin. Ini nilainya adalah disiplin. Ini sudah ya yang ini. Kemudian boleh bermain HP. Siapa itu? Boleh ya. Ya, boleh bermain HP. Artinya kalau misalkan tidak boleh
tentang penggunaan HP. Siap. Penggunaan HP Iya. Menggunakan HP sesuai kebutuhan. Jadi kalau menggunakan HP sesuai kebutuhan termasuk disiplin juga? Ya. Disiplin, oke. Kemudian ini sama makan, dilarang makan di kelas, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Kalau tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran, kalimat positifnya gimana? masuk ke sini makan dan minum pada saat istirahat ya. Ya, makan minum. Kemudian di saat KBM berlangsung dimakan semua ya. Suka makan kayaknya di sini ya. Dilarang makan. Kemudian ketika jam KBM tidak boleh main HP, itu sesuai sudah. Tidak boleh main HP, sama. Tidak boleh makan di kelas, sama dengan poin yang pertama. Tidak boleh makan di kelas. Dihukum push up saat tidur jam pelajaran. Berarti kalau misalkan dihukum, itu langsung hukuman itu. Ya, tidak boleh tidur. Ya, kalau tidak boleh tidur artinya bagaimana saat KBM? Tidur bisa. Bagaimana? Kalau tidak boleh tidur, apa kalimat positifnya? Tidak boleh tidur. Tidak boleh ramai saat ada guru yang menjelaskan. Kalau tidak boleh ramai, kemudian tidak boleh tidur, sama nggak ya? Konteksnya. Jangan tak ramai tedung berarti. Gimana? Kalau tidak boleh tidur, kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh tidur. Enggak boleh gurau. Tidak ada kata tidak. Gimana? Harapannya? Dan kita buat nanti biayanya seperti apa? Saat KBM harus bagaimana kalian? Bagaimana? Yuk, kalian bisa. Kalau tidak boleh tidur, tidak boleh ramai. Artinya saat KBM kalian harus bagaimana? Menciptakan apa? Iya, baik. Menciptakan suasana yang kondusif saat KBM. Boleh seperti itu ya? Ya, jadi menciptakan suasana yang kondusif saat KBM. Artinya kalian tidak boleh ramai. Seperti itu. Tidak boleh tidur. Kalau kalian tidur, bagaimana KBM-nya? Kondusif tidak? Tidak, seperti itu ya. Nah, ini untuk menciptakan suasana yang kondusif saat KBM, termasuk nilai kebajikan apa? Tonton. Gimana? Masuk ke disiplin? Tertib. Kemudian, bagaimana harus apa kalian? Tertib. Kalian disiplin? Tertib. Saat KBM, tinggal ada di saat KBM tidak boleh makan, tidak boleh ramai, dilarang tidur sama itu. Tidak boleh makan, tidur, tidak boleh ramai. Kelas dalam keadaan tenang, kondusif. Siswa harus kondusif saat KBM. Tugas rumah tidak membiarkan siswa ada pembelajaran teknologi untuk memaksimalkan. Tidak boleh makan sama tidak boleh makan. Siswa harus kondusif saat KBM sama ya. Tugas rumah tidak memberatkan siswa. Bagaimana? Bagaimana ini? Tugas rumah tidak memberatkan siswa. Artinya bagaimana? Siapa yang tadi? Siapa ini? Gimana maksudnya? Tugas rumah tidak memberatkan siswa. Tidak banyak dalam politik wajib. Selama ini tidak banyak saja. Tugasnya. Gimana? Ada tugas. Coba ya, gue aja. Gue aja. Tugasnya memberikan tugas. Gimana? Ya, gimana? Ayo. Harus ada penggunaan teknologi untuk memaksimalkan pelajaran. Berarti gimana? Kalau menggunakan teknologi. Bagaimana? Ayo.
Gue yang Robin. Tadi ya, ada muncul tugas tidak memberatkan. Artinya, jika ada tugas, maka harus dikerjakan secara bersama. Berarti harus kita bahas. Nah, maka yang sebenarnya nilai apa yang muncul di situ? Kalau misalkan ada tugas itu memberatkan, berarti yang harus kalian sebenarnya tanyakan nilai seperti apa tugasnya ini. Kalau misalkan dijelaskan, kemudian pada saat memberikan tugas itu kan biasanya kalian mengerjakannya seperti apa? Kalau ada tugas, apakah kalian mengerjakan secara mandiri? Ya, kadang-kadang. Apakah kalian mengerjakannya secara berkelompok? Nah, di dalam kelompok itu harus bagaimana? Harus ada apa? Harus ada kerjasama. Apa itu yang kalian inginkan tuh? Di dalam kelas ini apakah harus ada kerjasama yang baik? Ya. Itu tidak perlu di sini. Maka kita akan bahas di sini. Ya, kerjasama. Atau selain kerjasama istilahnya apa lagi? Gotong royong masuk? Masuk. Musyawarah. Kemudian pada saat ibu berbicara di depan memberikan penjelasan, kalian harus bagaimana? Mendengarkan. Berarti mendengarkan penjelasan dulu. Apakah akan kita masukkan ke kegiatan? Ya. Oke. Penjelasan dulu. Nah, itu mendengarkan penjelasan dulu. Nilai apa yang sebenarnya kalian harapkan? Bagaimana? Kalau ibu menjelaskan, kalian mendengarkan, memperhatikan, berarti kalian bagaimana? Mengerti. Ya, memahami. Masuk ke nilai? Nilai apa? Kalau kalian memahami, mengerti itu, berarti kalian bagaimana? Apakah masuk? Iya, menghargai. Seperti itu. Kita masukkan ke kesepakatan kita? Iya. Dari sini. Iya, bisa ada nilai menghargai. Nah, kemudian setelah menghargai, apa lagi? Menghormati. Nah, kenapa ini tidak muncul di kalian? Tidak dituliskan. Karena makan, minum semuanya kedengaran dan minum. Ya. Apakah kalian sepakat seperti itu? Sepakat. Nah, kemudian berkenaan dengan tugas tadi. Tugasnya jangan terlalu banyak. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jangan terlalu banyak. Maksimal 3, Bu. Tugas yang banyak ya. Ya, kalian pada saat diberikan tugas bagaimana pengumpulannya? Harus selesai semua. Harus selesai semua. Berarti kalian memiliki rasa apa di sini? Kerjasama. Rasa apa? Kerjasama. Iya, saling membantu. Kemudian harus menjawab bisa harus selesai. Ya. Lingkungan. Berarti yang ada dalam diri kalian rasa Niat. Tanggung jawab. Apakah kalian semuanya punya rasa tanggung jawab? Itu yang kalian inginkan di kelas ini? Ya. Kita sepakati bersama karena di kelas kalian makan dan minum saja. Ini ibu tawarkan ke kalian. Apakah di kelas ini menginginkan nilai tanggung jawab ada? Tanggung jawabnya ada? Ya ada. Oke. Tanggung jawab ini harus disepakati ya. Nah. Ya. Jadi ya kalau dari yang kalian tuliskan makan dan minum saat jam istirahat, menggunakan HP sesuai kebutuhan, menciptakan suasana yang kondusif saat KBR. Ini secara teori tidak boleh tidur kayak gitu ya, kemudian tidak boleh makan apa yang intinya harus dalam kondisi yang kondusif dan tenang, ya kan, seperti itu ya. Nah, mendengarkan penjelasan dulu dari kalimat ini. Kalau kalian hafalkan ini ada susah. Kalau akan dijadikan kegiatan kelas kita, itu biasanya kalian cepat lupa. Seperti ya. Nah, makanya ini dirangkum menjadi sebuah nilai yang nilai ini secara umum bisa kalian maknakan, bisa kalian terapkan. Artinya pemaknaannya itu lebih mengena daripada dalam bentuk kalimat seperti ini. Ya. Jadi nilai kebajikannya dalam kelas ini adalah disiplin, kerjasama, gotong royong, menghargai, menghormati, tanggung jawab. Itu yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas di kelas 11 bahwa keyakinan kelas 11 harus disiplin. Jadi kalau disiplin dalam pikiran kalian kan sudah menyeluruh ya kan? Harus disiplin. Kemudian kerjasama dan gotong royong dalam hal apapun, mengerjakan tugas kecuali ujian ya harus tanya ya gitu. Jadi maknakan
kerjasama dan gotong royong. Ini lebih menyeluruh ya. Disiplin, kerjasama, gotong royong, menghargai, menghormati dan agung. Yang